Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 21 Agustus 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, hari ini bagaimana? Ya, hari ini hari Rabu. Perjalanan kemarin ternyata XAUUSD sudah kena dari target yang saya inginkan. Ya, yang dimana ini adalah target 2520 dan 2525 semuanya sudah kena. Dan kemarin di grup juga sudah saya katakan bahwa ini market membuat liquidity. Jadi entah yang di grup Discord itu mengerti apa enggak yang sudah saya katakan ya. Ini marketnya sudah membuat liquidity yang dimana potensialnya ini bakal drop ya, ini potensial bakal dropnya pun bakal lumayan juga karena dari besar range liquidity-nya itu adalah dari sini dari 2519 sampai tertingginya itu di 2530, itu berarti 100 pip ya. Kalau dibanding 1 100 pip juga adalah sampai 2510 ya, walaupun kemarin dropnya sampai 2500 sih. Waitlist kemarin di grup Discord sudah saya kasih info ya, bahwa market sedang membuat liquidity. Jadi sebenarnya yang ingin open posisi sell itu bisa. Konfirmasinya itu antara di M30 dan juga di H1. M30 jelas banget ini ada bearish engulfing. Kemudian di M30 juga kemarin di sini harga berusaha untuk naik tapi gagal. Sebenarnya kalian ketika di M30 ada bearish engulfing seperti ini, kemudian market bergerak naik dan gagal untuk membuat kenaikan, kalian bisa instant sell sebenarnya kemarin di sini ya. Instant sell dengan stop loss ya 8 di atas ini ya, di atas high terakhirnya di 2532. Kalau gitu ya TP-nya 1/1 pun dapat di sini ya di 2514. Bahkan dropnya kemarin itu sampai 230 pip. Kalau ada yang open sell di sini, kalau enggak ya sorry itu sih. H1-nya pun kalian bisa lihat sini ada bearish engulfing. Jadi kalau ada instant sell juga di sini pun juga sama ya. Instant sell SL di sini tuh juga sama, 1/1 pun dapat, 1/2 pun juga dapat kemarin. Oke, sekarang target sudah kena dan kemana selanjutnya ini untuk di XAUUSD? Hari ini kita nggak punya berita apapun dari segi USD ya, berarti ya kita akan secara teknikal doang. Oke, secara teknikal saya mau lihat dulu dari segi indikator ya, karena saya mau lihat dulu ini market apakah ada membuat divergent atau enggak selama beberapa hari terakhir, mengingat ini sudah all time high. Dari segi stokastik memang sudah keluar di atas 80 ya, bahkan ini fast-nya sudah di angka 90, tetapi dari segi RSI ini tidak bisa keluar di atas 70. Bahkan kalau kalian lihat ya, dengan harga membuat all time high di 2532, RSI itu tidak langsung naik sampai ke di atas 70. Jadi di sini saya sedikit worry, mengingat kalau kalian lihat ini RSI-nya. Sorry, mungkin saya inikan dulu dan ini kalian lihat. RSI-nya di sini kalau kalian lihat ya, ini kan memang dia bertahan di atas 50. Bertahan di atas 40. Ya, dia bertahan di atas 40. Berarti memang make sense harga itu masih dalam kondisi bullish. Tetapi sekarang adalah ini marketnya menunjukkan RSI di angka 66. Kalau seandainya ini gagal ya, ini bakal mengalami koreksi yang cukup parah ya. Ini bakal mengalami koreksi yang cukup parah. Kenapa? Karena mengacu pada kejadian di tanggal ini, saya pakai daily ya, daily di harga mana dia ya, ini sorry, di tanggal 16 Juli harga membuat all time high, tetapi RSI tidak mau keluar di atas 70 ya, yang menandakan berarti bukan zona sih, yang berarti menandakan bahwa buyer itu apa ya, harga bukan dipaksa naik sih, harga itu naik cuman kekuatannya itu kayak kosong gitu loh. Karena kalau kalian lihat RSI ini nyampe pas ya, nyampe 70, kemudian harga itu langsung turunnya itu drastis ya. Kalau misalnya lihat naiknya kan memang satu candle, tapi dengan dia drop di bawah 70 dari segi RSI itu dropnya parah.
Jangan bandingkan dengan ketika RSI keluar di atas 70 ya. Ini kalau keluar di atas 70 itu ya udah, itu kalian all time high-nya itu udah nggak ngotak. Saya worry-nya ini adalah harga mengulang kejadian yang pertama adalah di tanggal 20 Mei dan juga di tanggal 16 Juli yang dimana market membuat all time high tetapi RSI-nya tidak keluar di atas 70. Kalau ini sampai drop lagi ke bawah, nukik ke bawah ataupun RSI nanti misalnya drop di bawah 60 lah terdekat ya, 60 di sini. Ini market bisa reverse ya, market bisa reverse ke bawah yang berarti menandakan koreksi daily ya, koreksi daily ke bawah. Oke, itu dari segi RSI, dari segi daily ya. Kemudian kita lihat apakah ada divergence. So far ini dari segi weekly potensi divergence tapi ini belum valid 100%. Tapi yang penting dari segi weekly kita sudah keluar di atas 70. Jadi kalau di bawah 70 lagi sekali dari segi weekly itu bahaya, koreksinya bisa gila. Ya. Oke, itu dari segi RSI. Jadi harap dipahami juga ya supaya kalian tahu ini kekuatan marketnya bagaimana. Kemudian dari segi stokastik untuk melihat adanya divergence. Weekly nggak ada ya, monthly apalagi nggak ada, weekly nggak ada, daily pun kalau dilihat di sini dari swingnya ini nggak ada, ya ini nggak ada divergence sama sekali, clear, aman ya, tidak ada masalah sama sekali. Daily pun ini 988, jadi secara stokastik itu menunjukkan power bullish, hanya saja RSI-nya itu tidak mau keluar di atas 70. Kalau RSI keluar di atas 70 dan daily stokastik masih stay di atas 80, ya udah, itu kemungkinan all time high bakal gila-gilaan. Tapi kalau duanya itu miss, ya RSI nggak mau keluar di atas 70, kemudian stokastik tetap di atas 80, sekalinya nanti stokastik drop di bawah 80, RSI juga akan ikut-ikutan turun dan itu akan menandakan adanya koreksi daily ke bawah. Ya. So far itu aja sih dari segi indikator ya. Sekarang kita lihat dari segi technical. Oke, ini berarti 2510 sudah dites ya. Nah, ini kita bisa pakai sekarang sebagai resistance become supportnya yang ada di harga 2507 atau enggak di 2508. Oke. 2508 di sini. Kemudian mana dia ya? Oke, di sini berarti kalau saya lihat, oke sebentar ya, sebentar sebelum itu coba ke daily dulu ya. Kita lihat dari sudut pandang daily, weekly. Weekly memang sudah flip bullish ya, weekly flip bullish dan all time high sekarang itu ada di harga 2531 ya, 2531. Walaupun target saya sampai 2550 sih, cuma ya who knows sampai sana apa enggak ya. Ingat ini adalah kalau dicari swing ya, kalau dicari swing dari sini all time high sebelumnya sampai ke bawah, ini harga berhenti di 1272. Maksudnya berhenti adalah market close di bawah 1272. Jadi potensialnya kalau market itu mau koreksi, ya udah berarti koreksi daily adalah dari sini swing low ke swing high di sini. Dan kalau dicari dari swing low ke swing high-nya, ini kan karena kenapa saya tidak pakai yang di sini ya? Karena kan tadi kan nolnya kan di sini ya, nolnya di sini, jadi tinggal diputar balik aja. Kalau kalian lihat di sini 2489 adalah 23,6, kemudian 38,2 itu mepet dengan area demand juga di 2460 sampai 2450. Kemudian 618-nya ini mepet dengan ya seperti biasa pivot daily sebelumnya, yang bukan pivot daily sebelumnya, pivot area sideways sebelumnya di 2415. Lagi dikit lah ya, beda tipis. Dan kalau ini memang benar titik nolnya sudah berhenti. Tapi kalau nanti misalnya titik nolnya berubah lagi, ya geser lagi ya, geser lagi. Itu dari segi daily. Kalau dipakai dari sini, swing yang dari sini sama aja sih, beda tipis ya, beda tipis banget. Ini ya tipis banget, tapi kalau saya pribadi sih melihatnya dari sini, swing dari sini ke paling atas, karena itu juga termasuk dari swing weekly juga soalnya ya. Ini kalau kalian lihat kan weekly-nya ini low high, jadi otomatis swing weekly-nya dari sini, dari 2351 sampai
sorry, 2351 sampai 2351 sampai 2531. Wah, dibalik doang ya ternyata. Kirain saya ada salah ini, ternyata enggak, emang harganya tuh memang pas kena banget ya. Kemudian di time frame H4. Oke, sebentar ya. H4 saya rasa sih ini nggak ada perubahan sih ya. H4 nggak ada perubahan. Jadi yang penting ingat ya, daily ini kalau kalian mau patokan Fibo yaitu dari sini sampai sini. Kalau memang ini adalah titik nolnya, oke. Kalau memang benar inilah titik nol, yang kalian terapkan untuk mencari area yang di sini. 2490, 2463, 2442, kemudian 2421. Silahkan kalian itu ingat areanya supaya kalian sadar. Misalnya kalau memang ini terjadi koreksi ke bawah, supaya kalian nggak kaget ya, nggak kaget. Kemudian sekarang H4. H4 sekarang ini tidak bisa saya katakan sebagai pure sebagai 100% area supply ya. Memang sih di sini potensialnya menjadi area supply di sini di H4, karena kalau dibandingkan dengan H1 juga pun sama. H1-nya di sini, ini pucuknya di sini ya, original all time high supply ya. Kayak yang sebelumnya kayak di sini. Kayak di sini ya, kayak di sini. Ya naik, kemudian di bearish engulfing, kemudian ini retest naik sebelum turun lagi. Kalau memang harga itu mau turun ya, so far sih ini marketnya belum menandakan gejala akan turun. Kalau kalian yang melihat structure sekarang ini literally belum ada marketnya itu turun sama sekali ya. Tembok di bawah itu masih banyak, support di bawah itu masih banyak. Kalau bicara sekarang area supply demand, area demand terdekat yang bisa saya kasih hanyalah di range harga 2495 sampai 2483 ya. Ini sebenarnya bukan area demand yang bagus, cuman kalau kita lihat ini kan harganya respect dari 2495 sampai 2483, yang dimana 2483 adalah all time high sebelumnya. Jadi saya rasa lebar ini ya, lebar area ini saya rasa akan bisa membuat market itu bereaksi. Kalau dia break di bawah 2508 secara H1 dan juga di M30 nggak bisa ya. H1 dan juga H4, oke, berarti time frame ini cukup besar sekarang. H4 dan juga H1 kalau market itu bisa break di bawah 2508, dalam artian close candle di bawah 2508, potensialnya market akan mengejar sampai 2495, bahkan terekstrim sampai 2483. Ya. Ini kemungkinan bisa sampai sini atau bahkan sampai sini. Tapi kalau misalnya market ini tetap mau naik ya, kalau misalnya market ini tetap mau naik, ya udah sekarang kita hitung berdasarkan swing terdekatnya. Oke, sekarang kita pakai swing terdekat. Kalau dipakai swing terdekat dari sini ke sini, kita sudah ketemu 1618 selesai ya. Sekarang kita balik dari sini ke sini, market hanya sampai 23,6. Oke, hanya sampai 23,6, kemudian market break ke atas, dan kalau ditarik ke atas lagi sekali, maka kalian akan dapat ini sekarang 23,6 pas ya. 23,6 itu berarti 2508. Kemudian 38,2 nya adalah 2493 ya, beda tipis dengan 2495. Kemudian 2481 50% itu mepet dengan 2483 juga. 61,8 nya adalah swing yang ada di sini ya, swing yang kecil pada saat berita apa ini retail sales kayaknya di harga 2470. Kemudian 78,6 itu baru area demand H4-nya. Oke. Ini berarti swingnya yang terdekat sampai sekarang. Kalau dicari lagi paling dekat ya. Kalau dicari paling dekat lagi sekali, anggaplah ini kita menghitungnya sudah selesai ya. Kita menghitungnya sampai 23,6, kemudian kita reverse, ya udah. Dibalik aja. Yang pertama kita cari untuk extension ya. Tentu kita harus cari extension dulu guna untuk mengukur ini all time high-nya sudah sampai mana ya kan, apakah sudah benar terjadi koreksi atau belum. Ini sudah kena 1618
Ya, sudah kena 1618, kemudian harga reverse ke bawah. Dan kalau dibalik sekarang dari sini ke sini, ya, harga berhenti di 50% Fibo. Berarti kalau dia berhenti di 50% Fibo, maka kemungkinan harga di sini kalian juga bisa lihat ya. 2508 sekali lagi menjadi area resistance become supportnya. Mau itu dicari swing paling dekat di sini, mau dicari swing yang agak jauh sedikit dari sini ke sini, ya itu sama-sama 2508 adalah area yang penting. Kemudian 61,8-nya adalah di 2503, yang ini sebenarnya sih saya rasa sih nggak begitu kelihatan nih 61,8-nya. Yang lebih kelihatan adalah di 2495, ini 78,6-nya. Ya kan, tuh pas juga. 2493, 2495 kayak tadi kan mepet banget. Seperti itu. Ya. Berarti sekarang koreksinya itu kemungkinan di 50% kemudian mantul, atau enggak di 61,8 atau enggak mantul, atau enggak ya 78,6 baru mantul. Intinya memang masih bullish, hanya saja kalau ini 100% di break ya berdasarkan swing terdekatnya, potensial market turun adalah sampai 1618. 1618 adalah area demand H4 yang dari 2460 sampai 2450. Ya. Ingat, ini adalah swing terdekat paling dekatnya. Jadi kalau ini 100% lewat, maka harga mengejar Fibonacci extension. Kemungkinan bisa sampai 1618 di 2457. Ya, tapi itu masih untuk jangka yang panjang jika 100% di 2485 lewat, dan itu pun jika memang 2531 tidak berubah sebagai all time high saat ini. Ya. Terus sekarang kalau mau nge-buy gimana? Ya kalau kalian mau nge-buy sekarang sih rada bahaya, itu aja sih. Karena kalau dilihat ini marketnya, oke sebentar, kayaknya sih ini kita bisa ambil. Ini kita ada satu support become resistant, ya kan? Support become resistant yang valid di sini di harga 2521. Jadi sekarang kan harga memang belum meretest dari 2521-nya. Ya, ini kayak rakor Korea, ini angkanya 2521 ya. Kalau dicari swingnya dari sini ke sini, tuh 61,8-nya 2519, ya tipis lah ya. Jadi kalau saran saya sih ya, ini di tengah-tengah harganya tetap masih bisa nge-buy, ya tetap masih bisa nge-buy. Hanya saja problemnya adalah ini besar banget dari candlenya, ya ini candlenya gede banget. Jadi saya rasa ini potensialnya masih bisa turun sih. Walaupun ini kita masih ngelihatnya adalah market membuat break of structure terakhir di sini, ya kan? Break of structure di harga 2510 secara time frame 1, tapi ini marketnya belum menunjukkan gejala bearish. Hanya saja potensial ataupun potensi itu masih bisa terjadi. Kalau market itu mau bearish ya, saya rasa di sini marketnya harus yang namanya melakukan break di bawah 2483 sampai 2480, kemungkinan baru harga akan lanjut bergerak ke bawah. Karena so far ini adalah swing high-nya, yang dimana ini adalah higher low terakhir, ya. Ini higher low, ini kan high low high low high. Jadi otomatis kalau mau change of character dia harus di bawah 2485, baru harga bisa turun secara time frame H1. Kemudian kalau dari segi M30 ini memang kalau dicari swing terpendek ya, ya swing terpendek ini memang sudah coknya tuh terakhir di sini. Cok terakhir itu ada di sini. Ini coknya, ini change of karakternya. Dan kalau dilihat ini kemungkinan bisa market membuat inducement di sini. Ya, ini kemungkinan market bisa membuat inducement. Jadi kalau memang ini marketnya melihat sebagai gerakan bearish, maka saya rasa ini market bisa turun. Ya, tapi nggak nge-sell sekarang juga di sini. Jadi saran saya sih kalau mau nge-sell sekali lagi sama ya, H1 kalau bisa close di bawah 2508. Ya, sesuai dengan tarik-tarikan Fibo yang tadi ya. Jadi saya malas ngulang lagi, jadi bisa disesuaikan. Kemudian untuk entry-nya nanti di M30 kalau memang nanti H1-nya close ya. H1-nya close di bawah 2508. Jadi tunggu ketika dia close seperti ini. Tunggu harga itu retrace naik, kemudian misalnya di M30 ada bearish engulfing atau enggak di H1-nya ada bearish engulfing. Itu kalian bisa entry sell nanti. Misalnya kalau entry sell di sini,
Stop loss di mana? Stop lossnya ambil di sini aja. Ini kan tertinggi swingnya itu di 2516. Itu ya 2517 lah. Ini pun hampir 100 pip. Kalau dicari targetnya, kalau ditargetkan sampai 2495 itu masih masuk 1/1 soalnya. Ya ini pun 1,2 disebut rasionya kalau nge-sell di 2507. Ya. Jadi sabar dulu kalau ada yang mau ambil eksekusi. Kalau mau nge-buy di 2508 bagaimana? Kalau mau nge-buy di 2508 secara ini sih belum bisa ya, secara ini sih belum bisa. Kalau misalnya ini harganya ya beberapa menit ke depan, beberapa jam ke depan misalnya, ini marketnya melakukan hal seperti ini, berhenti di 2508 kemudian break di atas 2515. Itu saya rasa kalau harga turun lagi sekali kalian bisa nge-buy, target lah sampai 2521. Ya, karena ini merupakan support become resistance yang valid. Jadi potensial harga bisa naik sampai 2521 dan di sini baru harga kemungkinan terjadi reaksi. Entah dia akan reverse ke bawah atau dia akan tembus untuk bisa melihat kenaikan lebih tinggi, all time high lebih tinggi. Itu ya. Tapi kalau misalnya harga kena 2521 kalian mau nge-sell juga nggak masalah, asalkan kalian kuat stop lossnya. Stop lossnya ini rada gede ya. Minimal ini stop lossnya 120 pip soalnya. Kalau ada yang nge-sell di 2521 kalau memang harga itu mau naik. Kalau misalnya nggak kuat 120 pip ya sudah jangan dipaksa ya. Karena saya tahu nggak kuat SL 100 pip itu kayaknya nggak semua orang bisa kuat 100 pip ya. Apalagi di gold. Oke. Kalau saya pribadi jujur kalau saya pribadi di sini saya prefer mau nge-sell. Cuman nanti aja. Ya, nanti aja saya nge-sell-nya. Saya prefer untuk sekarang dalam bias saya sekarang adalah untuk nge-sell. Cuman nanti mungkin di malam hari ya, mungkin New York ataupun London session mungkin ada pemikiran berubah tetap buy ya. Intinya tetap nge-buy, jangka panjang masih nge-buy titik, nggak ada kompromi. Cuman untuk saat ini jangka pendeknya saya rasa ini bisa untuk di-sell sih. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.